kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati jajaran Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta serta jajaran Wakil Rektor UMS, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Lembaga di jajaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, beserta kawan-kawan semuanya yang berbahagia, baik kawan-kawan yang dari dosen maupun yang dari tendik atau pegawai. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kebiasaan kita di awal, kita bersama-sama membaca surat Al-Bayyinah. Sekarang kita bersama-sama membaca. Semoga dengan bacaan ini kita mendapatkan rahmat dari Allah, selalu dituntun ke jalan yang benar. Saya mulai dulu. Mohon diaktifkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfikina hatta yawmul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة Rasulullah yatlu suhufan mutahharah فيها كتب قيمة fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة hunafa wa yuqimuna wa yutuna zakata wa dhalika dinul qayyimah. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam fiha. أولئك هم شر البرية Ulaika hum syarrul bariyah. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sakina fi nari jannah ulaika hum syarrul bariyah. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاؤهم جزاؤهم عند عند ربهم جنات العدن تجري من جنات تحتها عدن تجري الأنهار من تحتها خالدين فيها الأنهار أبدا أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن ذلك خشي ربه ذلك لمن خشي ربه yang harus diperhatikan jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri ikhfa itu ditahan mulutnya itu membentuk huruf setelahnya ta jannatin ta mulutnya sudah siap-siap huruf ta jannatin ta jannatin ta kalau huruf setelahnya itu huruf fa maka mulutnya membentuk huruf fa min fa kayak gitu itu ikhfa itu seperti kayak gitu. Alhamdulillah ini kiraannya luar biasa nih Bapak Ibu ini. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dari ayat pertama lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sebelumnya saya mulai surat ini adalah Madinah. Surat ini itu susunan redaksinya itu sangat luar biasa, rumit. Mungkin manusia mungkin kalau nyusun redaksi itu nggak seperti ini, butuh ketelitian. Langsung dimulai dari lam tidak akan, lam yakunillah itu tidak akan. Kayak dimulai dari lam yang menyatakan tidak, dimulai kata redaksinya itu kan. Kalau terjemahkan orang-orang kafir dari ahli kitab kan dimulai dari itu. Tapi kalau aslinya kata-kata kan lam yakunillah tidak akan orang-orang kafir itu dari ahli kitab dan orang musyrikin itu eh, meninggalkan kekafirannya. Itu tidak akan. Hatta ta'tiyahumul bayyinah sehingga datang yang namanya bayyinah, keterangan. Keterangan itu apa? Adalah Rasul. Ar-Razi di sini Ar-Razi, tafsir Ar-Razi di sini mungfakun yaitu meninggalkan itu kan tidak dituliskan sebenarnya tutup kurung buka kurung dalam Al-Quran ini kan terjemah ini kan sebenarnya penjelasan tapi di sini kan tidak dijelaskan mungfakun apa mungfakun itu meninggalkan tidak dijelaskan kenapa ya karena mereka sudah sudah jelas-jelas bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan kekafirannya sampai yang namanya akan ada nabi itu oh, baru beriman. Nah, adapun hatta itu punya makna yang beragam dalam Ar-Razi itu. Hatta itu ini. Bedanya apa? Bedanya gini. Kafir di sini disebutkan ada dua, kafir dari ahli kitab dan kafir dari musyrikin. Kafir ahli kitab disebutkan dulu. Jadi penyebutan ahli kitab itu tidak akan mereka meninggalkan agama mereka sampai datang kepada nabi. Sampai datang kepada mereka nabi yang baru yang membawa ajaran sebagaimana yang ada dalam Taurat dan dalam Injil. Itu disebutkan sifat-sifat nabi yang akan datang itu disebutkan. Itu detail itu lebih detail Injil Taurat dibandingkan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu mencakup seluruh ajaran dan soleh likuli zaman, sedangkan Injil itu hanya diturunkan pada tertentu dan ada masanya saja. Nah, sifat Nabi Muhammad itu diturunkan jelas di Taurat dan Injil karena mereka akan menemuinya kayak gitu. Dan mereka akan dan mereka itu semuanya sudah berjaga-jaga. Jadi seperti Salman Al Farisi itu dulu itu dia ahli kitab dia beribadah kemudian belajar sama ahli kitab ulama ahli kitabnya gurunya Salman Al Farisi itu masih percaya pada Allah. Allah itu satu, percaya hari kiamat, dan percaya nanti ada nabi. Ketika gurunya meninggal, maka coba kamu berguru kepada ahli kitab yang satunya lagi. Ke sana lagi. Kemudian sama, gurunya ahli kitab zaman dahulu, Nasoro agamanya itu, masih mentauhidkan Allah. Menganggap Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Isa itu adalah ajaran sebagai utusan. Kemudian
setelah gurunya meninggal, Salman dikatakan, jangan kamu cari guru ahli kitab lagi, karena setelah ini akan ada nabi akhir zaman. Kamu cari daerah yang diceritakan nabi itu akan tumbuh dan akan besar, akan datang, itu di daerah yang sangat subur penuh dengan pohon kurma. Nah, ada dua tempat itu. Salah satunya tempat yaitu Yastrib. Yastrib yang kita kenal dengan Madinah itu. Nah, kemudian ahli kafir yang kedua yaitu musyrikin, penyembah berhala. Nah, penyembah berhala ini itu disebut hatta ta'tiyamul Tambahan. baina ini, itu dia tidak akan meninggalkan kekafirannya walaupun datang seorang rasul yang baru. Maka hatta ini menurut Al-Qadhi adalah walaupun, gitu, walaupun artinya gitu. Itu menurut Al-Qadhi, bahwa orang musyrik itu tidak akan beriman kepada Allah walaupun ada nabi yang datang. Maka penyebutan ahli kitab terlebih dahulu ini mengabarkan kepada kita bahwa kedatangan nabi itu sudah diketahui oleh ahli kitab karena ada dalam Taurat dan Injil. Sedangkan orang musyrik itu tidak mengetahui. Begitu pula seandainya ahli kitab ini dia tidak beriman kepada Allah, maka hukumannya jauh lebih besar kayak gitu. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu orang-orang yang mengetahui kitab eh, suci. Ada pemahaman ahli kitab adalah ulama-ulamanya yang mengetahui kitab suci. Ada yang mengatakan ahli kitab ya semua orang yang beriman kepada kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, ahli kitab tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, dan Nabi Muhammad sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, maka dia dinyatakan sebagai kafir. Meskipun dia ahli kitab, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka dia dinyatakan kafir. Ahli kitab sekarang dan zaman dahulu beda. Dasarnya ahli kitab bisa disebut kafir adalah laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Orang yang menganggap Isa sebagai Tuhan itu adalah kafir. Ada kepercayaan Trinitas itu kan, itu kafir. Baik yang Katolik maupun Protestan itu menurut kita, pemahaman orang Islam itu kafir. Adapun dia mengatakan kita sebagai kafir, ya monggo terserah. Kan kayak gitu. Kemudian dasaran yang kedua adalah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibnu Maryam. Jadi kekafirannya itu mereka menganggap Isa itu sebagai Tuhan. Kemudian kesalahan berikutnya adalah rohib itu sebagai Tuhan-Tuhan. Maksudnya sebagai Tuhan-Tuhan itu yang mengampuni dosa. Jadi rohib-rohib atau pendeta itu kan ada tingkatannya. Kalau dalam Islam kita mohon ampun itu langsung sama Allah. Tetapi dalam agama mereka itu permohonan ampun itu harus melalui penghapusan dosa kayak gitu, dan itu harus berbayar juga. Tapi yang paling fatal adalah konsep Tuhan itu kan, yang menganggap ada tiga Tuhan itu kan, walaupun tiga Tuhan konsepnya adalah satu. Yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan itu kafir. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala waladhi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Jadi tidak, kalau ada orang dari umat ini yang mengetahui, mendengarkanku, mendengarkan ajaran ajaran Islam ini, Yahudiin wala Nasronin, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani kan, atau apapun, cuma yamutu walam yu'min billahi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Kemudian mati dan dia tidak beriman kepadaku, maka dia dalam keadaan kafir meninggalnya dan dia masuk ke dalam neraka. Maka ulama zaman dahulu itu memperbolehkan menikah dengan ahli kitab. Jadi kebolehan menikah dengan ahli kitab itu ada zaman dahulu karena ada hadisnya. Jadi ada hadisnya yang menyatakan menikah dengan ahli kitab itu diperbolehkan. Itu ada hadisnya kayak gitu. Akan tetapi kita harus tahu dan harus melihat bahwa ahli kitab sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Kita harus objektif gitu. Ahli kitab zaman dahulu
mentauhidkan Allah. Makanya sembelihan ahli kitab zaman dahulu, menikah dengan ahli kitab zaman dahulu itu diperbolehkan. Karena mereka itu percaya, dalam Ar-Razi disebutkan, mereka itu masih percaya Allah sebagai Tuhan. Tauhid mereka. Mereka percaya pada syariat Nabi Isa, percaya. Mereka mempercayai pada hari kiamat ada pembalasan. Mereka percaya. Yang kemudian tidak mereka percaya adalah mereka tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad. Nah, itu kan salah. Tetapi mereka mentauhidkan kepada Allah. Kayak gitu. Meskipun ada yang percaya bahwa setelah itu ada Nabi akhir zaman. Kemudian beberapa dari ahlu kitab itu masuk Islam. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat atau tabi'in. Maka ulama zaman dahulu memperbolehkan menikah dengan agama. Maka kalau melihat kita kondisi saat ini, fatwa MUI itu lebih cocok bahwa melarang nikah beda agama karena cenderungnya adanya pemurtatan. Kerugiannya itu lebih besar. Maka ini para cendekiawan Muslim, saya minta melihat secara komprehensif melihatnya. Kayak gitu kan ya. Kalau mempermudah. Jadi kita ngeliat harus semuanya. Lihat maqasid syariahnya juga, lihat fikihnya, lihat usul fikih, lihat hadisnya juga. Kayak gitu. Islam itu sangat objektif. Dulu diperbolehkan karena umat Islam mengakui yang namanya ahli kitab itu mereka masih tauhid, masih mengakui. Sembelihannya itu boleh. Mereka ngasih makanan, kita makan itu boleh. Sembelihannya halal karena sembelihannya itu mereka sama-sama minta izin kepada Allah. Tapi kondisinya sekarang ahli kitab itu beda. Mereka Tuhannya sudah beda. Sudah syirik karena menganggap ada Tuhan selain Allah. Konsepnya sudah trinitas. Nah, itu yang harus harus dilihat. Dan nikah beda agama ini mudaratnya jauh, jauh, mudaratnya jauh. Maka lebih selamat nikah beda agama itu eh, tidak terjadi. Lebih selamat tidak usah. Karena dikhawatirkan kalau nikah beda agama, apapun itu akan membawa orang Islam itu kepada kemurtatan, kepada kekafiran, kayak gitu. Maka wala tanggihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu menikahi eh, wanita-wanita musyrik hatta yu'min hingga mereka beriman. Wal amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Bahwa seandainya ada budak wanita, itu kan budak itu kan gambaran wanita yang amatun, budak itu perempuan itu yang tidak ada harganya, tapi di mata Allah jauh lebih berharga karena dia beriman. Walaupun dalam tataran sosial itu orang mungkin melihat nggak ada harganya, tapi bagi Allah jauh lebih berharga daripada orang kaya tapi dia musyrik. Walau ajabatkum. Maka sama juga wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Sama juga jangan menikahi laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Karena wala mu'minu khairum musyriku walau ajabakum. Karena walaupun lelaki itu luar biasa menarik perhatian, tapi kalau musyrik bagi Allah itu nggak ada harganya. Ulaika yad'una illa nar. Kenapa tidak diperbolehkan? Mereka semuanya itu ngajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah biidzni, sedangkan Allah itu mengajak kepada surga, mengajak kepada ampunan. Wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah memberikan penjelasan ini agar kita bisa mengambil perhatian. Maka yang membuat haram menikah adalah karena pergeseran. Menurut Ar-Razi, ahli kitab pada zaman Nabi ada yang mentauhidkan Allah, tidak makan babi, mempercayai Isa sebagai utusan dan percaya pada hari kiamat. Sedangkan saat ini kondisinya berbeda. Mereka mempercayai konsep Trinitas dan lain sebagainya. Ini yang harus harus dijelaskan ini. Nah, kitab suci yang selanjutnya, kitab suci umat Yahudi dan Nasrani itu tidak sesuci zaman dahulu. Ada banyak perubahan, ada banyak pergeseran, ada tambahan pengurangan. Maka banyak perubahan. Alkitab pada zaman Nabi
itu mentauhidkan Allah, sedangkan pada zaman sekarang itu tidak. Maka menjaga diri dengan menikah yang tidak seiman itu lebih selamat. Seperti itu. Rasulun minallahi yatslu suhufa mutahharah, yaitu Rasulullah, maksudnya utusan Allah yaitu Nabi Muhammad yang membacakan lembaran suci, suhufun. Jadi suhfa mutahharah itu lembaran-lembaran suci, yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi kedatangan Rasulullah Nabi Muhammad itu ditunggu-tunggu oleh mereka yang sudah membaca Taurat dan Injil. Orang Yahudi itu menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Itu terdengar jelas sampai sekarang, yang nama Muhammad itu ada dalam Taurat, bahwa nanti akan ada Nabi Muhammad itu kan. Tapi mereka mengartikan nanti akan ada Nabi yang mulia. Muhammad itu diganti dengan mulia. Di Taurat itu tertulis Muhammad. Sampai jadi mereka itu dalam Taurat itu dijelaskan secara detail bahwa Nabi akhir zaman itu tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Nabi tidak makan zakat. Nabi itu jalan-jalan ke pasar. Ya ke pasar seperti manusia biasa. Dia makan, dia minum seperti biasa. Dia tidak pemarah, orangnya sabar. Jadi sifat-sifat terpujinya. Sampai dalam Taurat itu disebutkan Nabi ini akan muncul di tempat yang subur, penuh dengan pohon kurma, dan tempat itu adalah Madinah. Akhirnya apa? Orang-orang Yahudi itu pindah semuanya ke Madinah, berharap anak keturunannya nanti yang lahir menjadi seorang nabi. Tapi ternyata Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha pembuat rencana. Nabi itu ternyata lahirnya di Mekah, kemudian hijrahnya ke Madinah. Nah, setelah hijrah itu orang Yahudi itu baru kaget, ternyata Injil itu tidak memberitakan. Jadi menurut pikiran mereka, Nabi itu lahirnya di Madinah. Tapi ternyata Nabi itu, Injil tidak menyebutkan lahir, tapi muncul. Kayak gitu. Jadi itulah cara Allah menyelamatkan Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu lahir di Madinah, mungkin mereka sudah mau membunuhnya. Dan yang membuat mereka tidak mau masuk Islam adalah karena Nabi bukan dari orang Bani Israel, yaitu dari keturunan Ismail. Jadi salah satu yang disebutkan adalah Rasul yang terakhir datang dengan membawa kitab suci. Itu disebutkan dalam Taurat dan dalam Injil. Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini pamannya Rasulullah. Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwa Rasulullah itu membaca Al-Quran. Jadi kan Rasulullah kan umat yang umi kan. Pemahaman kita itu kan Rasulullah tidak bisa menulis dan membaca. Ada beberapa ini harus dijelaskan kayak gitu. Jadi Rasulullah itu bisa membaca, tapi Rasulullah tidak bisa menulis. Ketidakbisaan Rasulullah menulis ini dijadikan oleh Allah demikian agar tidak menjadi fitnah bahwa Al-Quran ciptaannya Nabi, tulisannya Nabi. Makanya begitu Al-Quran turun, itu Rasulullah pasti manggil sahabat untuk menulis Al-Quran, kayak gitu. Kayak gitu. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, bisa jadi Rasulullah membaca, tetapi Rasulullah tidak menulis karena Umi tadi. Atau bisa jadi Rasulullah itu awalnya itu tidak bisa membaca, gitu. Kemudian Rasulullah setelah masa fitnah itu sudah selesai, maka Rasulullah kemudian berada di Madinah, Rasul bisa membaca dan bisa menulis, tapi Rasul tidak mau menulis. Jadi bisa jadi Rasul bisa menulis, tapi tidak mau menulis, atau bisa jadi Rasul tidak bisa menulis, tapi hanya bisa membaca. Itu. Guru kami mengatakan begini, Rasulullah itu bisa membaca. Setelah kami belajar Qiraah, itu nggak mungkin Rasulullah nggak bisa membaca itu. Susunan redaksi Al-Quran, tulisannya itu sangat luar biasa. Sholat itu kan bentuknya kan, kenapa ada ada huruf wawunya? Yatabawa'u itu kenapa? Yatabawa'u itu kenapa ada wawunya? Itu kan ya. Pasti itu diperiksa sama Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah nggak meriksa detailnya ayat kayak gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Maka guru saya mengatakan Rasulullah itu bisa membaca. Salah satunya dasarnya adalah yang diungkapkan ini. Jadi Al-Quran itu tulisan
harokat per harokat, tulisan per tulisan, semuanya huruf per huruf itu mutawatir. Mutawatir semuanya, sama semuanya. Kayak gitu di antara para ulama itu. Dan tidak mungkin Rasulullah tidak bisa menulis, maaf tidak bisa membaca. Bagaimana tulisan Al-Quran kok bisa bentuknya seperti kayak gitu? Itu kan. Pasti itu Rasulullah memperhatikan juga. Maka ada juga al-ijaz fi kitabatil Quran atau kemukjizatan dalam penulisan Al-Quran baru tulisan saja. Mukjizat dari sisi tulisannya saja. Kayak gitu. Jadi disebut dengan Rasul Nabi yang ummi adalah Nabi yang tidak bisa menulis, tapi bisa membaca. Atau bisa jadi Rasulullah itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca pada awalnya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, ketika fitnah itu sudah hilang, maka Rasulullah bisa menulis dan bisa membaca. Fiha kutubun qayyimah. Maka Al-Quran itu adalah kitab yang lurus. Kenapa dijelaskan kitab yang lurus? Karena Al-Quran adalah kitab yang berisi kebenaran, keadilan, kebaikan, dan tidak terdapat kesalahan. Dan tidak terdapat kekurangan dalam Al-Quran. Kalau teori orang, bukunya orang nulis teori itu, mungkin dia bisa salah. Bisa jadi tidak sesuai dengan zamannya. 100 tahun mungkin sudah tidak bisa dipakai. Mungkin teorinya cocok di Indonesia, tapi kalau di Malaysia sudah nggak cocok lagi. Tapi Al-Quran itu beda. Al-Quran itu beda. Gitu kan ya. Jadi pendapatnya filsafat ini mungkin, filosof ini mungkin bisa disanggah filosof ini. Kayak gitu. Pendapatnya filosof ini mungkin bisa disanggah filosof ini. Tapi kalau Al-Quran beda. Al-Quran sudah pasti benar. Kayak gitu. Kalau kesalahan, mungkin kesalahan kita dalam memahami. Al-Quran tidak akan pernah salah. Maka apabila Al-Quran disebut qayyimah, karena ajaran Islam itu lengkap. Ahlu kitab pada dasarnya itu mempercayai Allah, mempercayai kiamat, percaya pada ajaran Nabi Isa, tapi agama mereka kurang lengkap, kurang qayyimah, kurang lengkap karena mereka tidak mengimani Rasulullah sebagai Nabi akhir kayak gitu. Selanjutnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi tidaklah terpecah belah tuh orang-orang ahlu kitab itu tidak terpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka yang namanya bukti yang nyata. Ar-Razi mengatakan bahwa setelah kedatangan Rasulullah, kekafiran mereka itu semakin menjadi. eh, Maaf. Jadi wa matafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi mereka itu berselisih pendapat setelah datang yang namanya kebenaran, bukti yang nyata. Maksudnya apa? Sebagian ada yang beriman kepada Allah, sebagian ada yang jadi kafir, bahkan sebagian ada yang lebih parah lagi kekafirannya. Jadi sebagian lebih parah kekafirannya, tambah kafir, sebagian masih tetap kafir seperti dulu, sebagian lagi beriman kepada Allah. Maka mengenai ini, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian wahidun fil jannah wa sab'una finar. Satu masuk surga, 70 masuk neraka. Wa iftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah. Kalau umat Nasrani itu terpecah menjadi 72. 71 masuk surga, maaf 71 masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadi lataftariqanna ummati ala salasatin wa sab'ina firqah. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Itu kata Nabi. Wahidun fil jannah, eh, satu masuk surga. Wa sanatani wa sab'una finnar. 72 masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa ya yang satu yang masuk surga itu? Siapa itu ya Rasulullah yang masuk surga? Manhum, ada beberapa hadis ini buatnya. Saya singkat saja. Al-jamaah, yaitu orang
yang masih berpegang pada jamaah kayak gitu. Nah, dalam riwayat yang lainnya yang sama juga, umat Islam terpecah menjadi 73, 72-nya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Ketika Rasulullah ditanya itu, siapa itu ya Rasulullah yang masuk surga yang cuma satu itu? Manhum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi ashabi. Yang masuk surga itu adalah siapa mereka ketika ditanya itu, yaitu orang yang menempuh, orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabat kayak gitu. Nah, kalau Yusuf Qaradawi mengatakan begini, ketika menanggapi ini, bisa jadi begini, bisa jadi 73 golongan ini adalah eh, seandainya memang ada tambahan bahwa ini hadis 73 golongan tambahan ini adalah sahih seandainya, maka beliau mengatakan gini, tidak ada ketetapan bahwa perpecahan ini harus terus-menerus terjadi selama-lamanya, tidak ada penjelasan seperti kayak gitu. Maka beliau mengatakan seolah-olah kutukan umat Islam ini seolah-olah kutukan. Maka bisa jadi begini, hadis itu memang betul umat Islam terpecah menjadi 73, bisa betul, bisa jadi terjadi, tapi bisa jadi itu perpecahan itu terjadi pada suatu masa, bukan pada setiap masa kayak gitu. Meskipun eh, para ulama ada yang mengatakan perpecahan itu sudah ada sejak zaman dahulu kayak gitu. Jadi siapa tuh yang selamat? Satu golongan yang selamat itu adalah orang yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Kayak gitu. Orang yang berpegang teguh pada usuluddin, pokok dasar agama. Karena kalau furuk dalam hal furuk cabang-cabang pasti ada perbedaan. Meskipun dalam akidah pasti ada perbedaan. Tapi selama dia masalah yang usul pokok dia adalah sama, maka dia tetap ahlu sunnah. Kayak gitu. Nah, beberapa golongan yang menyeleweng itu seperti Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, dan lain sebagainya. Usul akidah itu apa? Satu, Allah itu Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan jagat raya ini dan semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu usul akidah. Begitu beda dengan itu ya sudah tidak termasuk 70, tidak termasuk golongan yang selamat, maaf. Gitu. Usul yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci kita. Kayak gitu. Adapun kitab suci yang lainnya kita wajib mengimani yang Taurat Zabur itu tanpa wajib mengikuti. Dan tidak ada kitab suci lain. Gitu. Kemudian tidak boleh menyamakan perkataan ulama atau apapun setara dengan Al-Quran. Kemudian Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Gitu. Kemudian percaya pada hari akhir, hari kiamat. Itu menurut penjelasan dari Imam Ghazali bahwa manusia nanti akan terjadi hari kiamat, kemudian manusia akan dihisab, akan masuk surga, dan lain sebagainya kayak gitu. Itu usul akidah. Maka selama itu maka kita harus sunnah, kita harus sunnah kayak gitu. Itu beberapa usul. Ada beberapa ikhtilaf, ada ikhtilaf kayak gitu. Ada ikhtilaf seperti pemahaman tentang ayat Al-Quran, ayatullah fauqa aidi, pemahaman kayak gitu. Mereka semua sama-sama percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka yang paling bagus ketika ditanya Allah itu di mana, jawabannya adalah seperti yang diajarkan oleh Allah. Wa idza sa'alaki ibadi anni fa inni qarib. Ketika ditanya Allah di mana, jawab saja Allah itu dekat. Terus Allah bagaimana? Jawab saja Allah itu mengabulkan doa orang yang meminta kepada Allah. Selesai masalah. Kayak gitu. Syiah ini adalah golongan yang itu yang banyak sekali, beberapa sampai detik ini jadi beberapa sempalan agama itu banyak yang dari Syiah. Nah, Syiah ini banyak sekali Syiah. Tapi secara umum Syiah itu ada tiga. Syiah Zaidiyah itu Syiah yang ikut Imam Zaidiyah. Dia dekat dengan Ahlu Sunnah. Bahkan ada yang mengatakan Ahlu Sunnah karena dia masih percaya kepada sama seperti kita.
Bedanya cuma satu saja, menganggap Ali lebih unggul dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu kan salah, tapi kesalahannya tidak membuat kafir. Ini Syiah Zaidiyah. Kan tapi kalau Syiah yang pertengahan ini Imamiyah dan lain sebagainya. Imam-imam mereka dianggap suci, punya punya perkataan dianggap maksum, itu nggak boleh juga. Kayak gitu. Syiah yang hulu itu parah itu, Syiah yang hulu. Golongannya Syiah banyak, tapi secara umum ada tiga. Syiah hulu menganggap Ali sebagai Tuhan itu, atau Husain sebagai Tuhan, itu nggak boleh juga. Maka insya Allah kita seperti Muhammadiyah, NU, Salafi, itu semua kita sebagai ahlu sunnah gitu. Dalam konteks internasional biasanya dipakai adalah Sunni, gitu, Sunni, gitu. Beberapa guru kami ketika datang gitu kan, ketika ke Masjid Muhammadiyah, hal ada Sunni itu kan, apakah ini Sunni nih? Iya, karena mereka takutnya itu, kemudian tanya, apakah Muhammadiyah itu Ahmadiyah? Kemudian kami jelaskan beda, beda kayak gitu kan ya. Jadi kalau Ahmadiyah, mereka tidak mau sholat di Masjid Ahmadiyah karena jadi Ahmadiyah itu kan menganggap Ahmad Mirza Ghulam itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad dari India. Jadi India dan Pakistan satu satu negara. Kemudian kalau Muhammadiyah beda, saya jelaskan seperti kayak gitu. Nah, ada buku yang membahas siapa 72 golongan yang menyeleweng itu. Nah, itu dijelaskan. Ada Murji'ah itu orang yang melakukan dosa atau berbuat apapun itu nggak akan ngaruh gitu. Itu pemahaman yang salah. Khawarij, dosa sedikit, kafir, masuk neraka, boleh dibunuh. Itu kan parah kayak gitu Khawarij itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut pada ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi mereka itu tidak diperintahkan. Sama dengan kita tidak diperintahkan apa-apa. Kecuali apa? Kecuali ibadah yang ikhlas. Kalau ada kata wa ma umiru illa, itu berarti menandakan perintahnya itu sedikit. Mahasiswa itu tidak diperintahkan apa-apa kecuali. Artinya kalau ada semacam ini pembatasan itu berarti perintahnya cuma sedikit. Sedikit sebenarnya itu. Tapi pokok yang diperintahkan adalah beribadah kepada Allah secara ikhlas. Gitu. Kemudian yang lurus istiqomah. Wa iqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi Allah tidak memerintahkan kepada kita kecuali beribadah dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak ada dasarnya, tidak bisa kecuali dengan satu persyaratan. Salah satu persyaratan yang paling fundamental dari ikhlas adalah tauhid, menyekutukan, tidak menyekutukan Allah. Itu ikhlas itu dasarnya itu harus ada tauhid. Tanpa adanya tauhid nggak bisa. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad. Melainkan kami mewahyukan kepada semua nabi itu. Semua nabi itu ajarannya satu. La ilaha illa, la ilaha illallah. Jadi syahadat seluruh nabi itu syahadatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah, seluruh nabi. Kecuali Nabi Muhammad syahadatnya ditambah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi semua nabi itu membawa tauhid, dan semua nabi itu dalam riwayat agamanya adalah Islam. Maka dilihat dari itu Muhammadiyah itu agama Islam itu apa? Secara umum agama Islam adalah agama yang dibawa mulai dari zaman Nabi Muhammad, Ibrahim seterusnya sampai Nabi Muhammad. Jadi secara umum apa itu agama Islam? Agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu yutlaku alal am itu. Kalau agama Islam yang kita pahami, yutlaku alal khos adalah pemahaman agama Islam yang saat ini kita pakai adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya mereka semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu membawa kepada ketauhidan.
kayak gitu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka semua nabi itu membawa tauhid. Konsep Islam, konsep ikhlas dalam Islam itu memiliki persyaratan mutlak, yaitu tauhid. Tanpa adanya tauhid itu nggak ada yang namanya keikhlasan. Karena ikhlas artinya beribadahnya kepada Allah. Makanya Allah tuh sangat marah, solehnya apapun orang itu, kalau dia beribadah kepada Allah pada hari kiamat itu nanti gini, kamu dulu beribadah bukan karena aku, karena ingin dipuji. Itu kan Allah tuh marah. Kamu sudah dapat pujian kan? Sudah, ya itu sudah. Kalau kamu beribadah karena aku kasih pahala. Itu seperti kayak gitu. Nah, orang beribadah, ria aja tidak diperbolehkan. Apalagi orang beribadah bukan karena Allah, jelas-jelas. Orang kafir, Allah lebih marah lagi. Maka ahli kitab musyrikin itu diajak Nabi Muhammad kepada agama yang lurus. Agama yang adil, agama yang membawa kepada kebaikan, agama yang membawa kepada maslahah. Dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beribadah secara lurus. Maksudnya tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Gitu. Maka ayat ini menggambarkan bahwa syariat Islam itu mudah, tidak neko-neko, tidak sulit, tidak menyulitkan. Syariat Islam itu sangat terukur sekali. La yukallifullah, ya la yukallifullah nafsan illa usaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak membebani manusia kecuali dengan kadarnya, dan Allah itu tahu kadar manusia. Gitu, beberapa praktek bid'ah khurafat itu yang merepotkan. Aslinya enggak kayak gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik itu mereka fi nari jahannama khalidina fiha. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, itu mereka kafir. Maka At-Tabari menjelaskan demikian. Ahli kitab, sesoleh apapun, sepintar apapun dari Yahudi dan Nasrani, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, maka dia masuk neraka. Khalidina fiyah, dijelaskan tambahan lagi, mereka kekal selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, itu sejelek-jelek makhluk. Orang kafir itu sejelek-jelek makhluk. Loh, kok dia bisa, dia Allah yang menciptakan dia tidak berterima kasih kepada Allah, dan dia menganggap ada Tuhan lain. Seperti kita dikasih dikasih kos-kosan tinggal gratis gitu. Kita tidak berterima kasih sama yang memberi kos-kosan. Bahkan kita menganggap bahwa kos-kosan ini pemiliknya bukan dia, pemiliknya orang lain. Apa nggak marah? Ya seperti kayak gitu. Jadi nggak bersyukur saja itu Allah tuh tidak akan menambahi rezekinya, apalagi tidak beriman. Maka jangan sampai kita terkagum-kagum dengan orang kafir munafik. Allah nggak memperbolehkan orang Islam kok terkagum-kagum dengan orang kafir munafik. Kenapa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jadi orang-orang kafir itu kita melihat itu terkagum-kagum. Wah, luar biasa. Padahal mereka apa? Jatah mereka itu, kenikmatan mereka sudah dikasih oleh Allah semuanya di dunia. Kagum kita. Wa yaqulu tasma' liqaumihim, kan jika mereka bertutur kata itu, kamu orang mukmin, kamu tuh mendengarkannya. Kamu kagum dengan keberadaan kekayaannya. Kalau dia berbicara, kamu mendengarkan. Padahal karena coba musanada, mereka seperti enggak kayu. Kayu yang bersandar itu, kayu itu bagaimana? Itu. Kayu yang bersandar itu ya tidak ada kekuatan. Yahsabuna kulla sayhatin alimhu bil'atu fahdharhum. Qatalahumullah an yufakun. Jadi mereka itu musuh. Mereka mengira bahwa setiap teriakan kutukan ditujukan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang munafik itu diibaratkan sebagai seonggak kayu bersandar tanpa ada daya hidup, tanpa ada pijakan yang kukuh, gitu, tanpa buah yang dimanfaatkan. Dia nggak kuat, nggak kokoh sebenarnya. Tanda orang munafik kita sudah mengetahui, maka jangan sampai kita seperti itu. Maka kita tidak boleh
ngagumi orang kafir, munafik itu dengan kekaguman yang berlebihan. Bukan berarti ini penekanan, bukan berarti kita tidak boleh menghormati, kita hormat dengan penghormatan yang wajar, gitu. Mereka punya ilmu, contohnya kita belajar ke mereka boleh, nggak masalah. Tapi jangan memberikan mereka penghormatan yang melebihi kewajaran, gitu. Ini nggak boleh. Kita hormat kepada mereka dengan penghormatan yang wajar, sebagai sesama basyar ya, sebagai sama manusia. Kalau mereka ada musibah kita tolong nggak masalah, kemanusiaan kayak gitu. Menolong nggak harus lihat agama kamu apa, nggak harus kayak gitu. Kamu siapa nggak harus, kamu berdosa atau tidak kayak gitu. Jadi namun kita tidak perlu mengagumi mereka secara berlebihan. Ini jangan sampai anak-anak kita itu mengagumi orang kafir, musyrik itu berlebihan. Kayak gitu menghormati silakan. Kita belajar ke mereka silakan nggak masalah. Nabi pernah menyuruh Zaid bin Sabit untuk belajar agama Yahudi kepada orang Yahudi, nggak masalah kita. Kita belajar teknologi kepada mereka nggak masalah. Kayak gitu. Tapi hati-hati jangan sampai belajar agama kepada mereka kalau tauhid kita nggak kuat. Ujung-ujungnya apa? Semua orang masuk surga. Gitu. Agama apapun masuk surga. Kalau semua agama masuk surga, buat apa Nabi diutus kan kayak gitu. Maka pelajaran bagi kita semuanya, jangan pernah menganggap orang kafir mulia. Karena sejatinya menurut Allah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah karena mereka tidak mempercayai Sang Pencipta. Maka yang kedua, siapapun yang tidak percaya kepada Allah, maka dia kafir. Ayat yang terakhir, innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an dzalikal liman khasyara rabbah. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Innalladzina amanu wa 'amilus solihat. Ada dua ini pasti bererat berhubungan. Orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi beriman saja nggak cukup, harus beramal soleh. Ini yang sering digaungkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Hingga kemudian kita punya istilah yang namanya itu amal amal usaha itu kan. Itu kan dari kata-kata amal soleh itu. Jadi beriman saja nggak cukup, harus ada yang namanya gerak amal soleh. Nah itu orang kalau sudah beriman beramal soleh itu sebaik-baik orang. Amal soleh itu nggak harus ibadah ritual, ibadah wajib saja. Kayak gitu. Jadi amal soleh itu nggak harus seperti sholat, puasa, zakat. Nggak seperti itu. Amal soleh itu banyak semua kebaikan yang diridhoi, yang disukai oleh Allah. Panjenengan ngajar itu amal soleh. Panjenengan terjun di masyarakat itu amal soleh. Panjenengan jadi pegawai di UMS itu amal soleh. Kayak gitu. Maka jazaum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Beriman, orang beriman dan beramal soleh, siapapun orangnya, siapapun dari manapun, itu Allah memberikan ganjaran dia masuk surga. Dikasih keterangan khalidina fiha abada, kekal selamanya. Nah, ini yang paling paling luar biasa adalah kenapa masuk surga? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itu ditujukan kepada siapa? Dzalika liman khasyya rabbahu, yaitu orang yang takut kepada Allah. Maka syarat orang masuk surga itu beriman dan beramal soleh, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya siapapun dia dari suku manapun. Maka orang yang demikian akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah ridho kepada dia dan dia ridho kepada Allah. Maka salah satu sifat orang yang diridhoi oleh Allah, tandanya adalah adanya ketakutan itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kalau ingin kalau ingin mengetahui kita ini diridhai oleh Allah tidak, coba kita ketakutan kita itu hanya kepada Allah atau tidak? Atau jangan-jangan kita masih ada ketakutan kepada dunia? Kalau ketakutan kita hanya kepada Allah, maka Allah ridha kepada kita. Maka pelajaran bagi kita semuanya,
gelar tertinggi manusia adalah mendapatkan ridho dari Allah. Apapun yang kita usahakan, kalau Allah tidak ridho, nggak ada gunanya. Maka apabila Allah sudah ridho kepada kita, semuanya akan diberikan kepada Allah. Allah akan membantu kita. Kemudian untuk menggapai ridho Allah, kita harus ridho dengan semua pemberian dan semua ketentuan dari Allah. Kalau kita ingin Allah ridho kepada kita, kita harus ridho dengan semua ketentuan Allah. Baik itu dari perintah syariat, ketentuan hidup menyangkut rezeki, takdir, dan lain sebagainya. Kita harus ridho. Kalau kita ingin diridhai oleh Allah, maka ayo bersama-sama, mari kurangi mengeluh. Kurangi mengeluh bersama-sama. Ini nasihat saya secara pribadi, karena di dunia ini yang sedang diuji itu tidak hanya kita saja. Nggak perlu mengeluh. Mari bersama-sama kita mengeluh kepada Allah. Hilangkan sifat menyalahkan Allah. Karena sifat menyalahkan Allah itu sama dengan menganggap Allah tidak bisa mengatur. Ujian itu pahit dan memang harus bersama, harus dilalui. Kayak gitu. Nggak ada yang namanya ujian enak itu. Maka takutlah kepada Allah, karena barang siapa yang takut kepada Allah di dunia ini, maka di akhirat dia mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan naungan dari Allah. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak takut kepada Allah di akhirat, maka maaf, sebaliknya ketika ada orang yang tidak takut kepada Allah di dunia, maka di akhirat dia akan penuh dengan ketakutan, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Monggo, yang mau bertanya bisa raise hand. Kalau di chat ada Ustaz. Ada, Saya betul. baca, saya kan Ya, ya. Mohon izin bertanya dari ai243@ums.ac.id. Tidak ada namanya. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Apakah tidak ada terjemahan yang lebih halus, nggih? Misalnya, oke. seburuk-buruk makhluk itu merujuk pada zatnya, bukan buatannya. Seperti itu. Jadi ada kaidah, kaidahnya adalah kalau Al-Quran itu secara zahirnya bisa dipahami, dan makna zahirnya yang dimaksud adalah makna zahir, maka makna zahirnya itu. Dan ini makna zahirnya adalah seperti itu, ulaika syarrul bariyah. Jadi mereka adalah sejelek-jelek bariyah, sejelek-jelek makhluk. Kayak itu. Jeleknya itu bukan karena fisiknya, bukan karena apa-apanya, tapi jeleknya itu karena perbuatan memang. Jeleknya memang karena perbuatan. Tapi disebutkan oleh Allah syarrul bariyah, sejelek-jelek bariyah, 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 sejelek-jelek eh, makhluk gitu. Seperti kayak gitu. Jadi memang Allah sengaja membuat seperti ini agar kita itu tersadar, agar kita itu tidak mengikuti mereka. Kayak gitu. Memang sengaja. Dan ada beberapa beberapa ayat itu memang tegas. Innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, kan dijelaskan. Mereka dalam neraka. Itu kan tegas. Kemudian ada penegasan ulaika syarrul bariyah. Kenapa mereka sejelek-jelek makhluk? Karena masuk neraka. Mungkin kita mungkin dari kita kok kayaknya nggak sopan. Tapi ketika nanti kita ngeliat seutuhnya, kalau mereka masuk ke dalam neraka, kita akan menyadari bahwa mereka ulaika syarrul bariyah. Ini beberapa orang itu ada nggak terima. Karena ini ada orang baik, dia saling membantu. Tapi dia kafir, dia nggak terima. Kenapa kok masuk neraka? Dia ada nggak terima kayak gitu. Ya itu sama dengan orang yang nggak pernah kuliah di UMS, tidak pernah daftar, kemudian tiba-tiba dia minta untuk wisuda. Kira-kira di wisuda apa tidak? Ya pasti nggak akan di wisuda. Jadi pengakuan syahadat, mengakui Allah itu yang sangat penting. Pengakuan itu yang sangat penting. Maka keimanan, yang pertama adalah keimanan tauhid.
sehebat apapun orang, kalau dia tidak bertauhid, artinya ibadahnya itu bukan ditujukan kepada Allah. Panjenengan ngirim barang sebagus apapun gitu, tapi barangnya itu tidak ditujukan kepada UMS gitu kan, ditujukan ke tempat lain. Sampai kapanpun juga nggak akan nyampe kepada UMS. Barangnya itu dikirim, contohnya dikirim kemana? Ke Bandung, contohnya. Karena dikirim ke Bandung, maka sampainya ke Bandung. Tapi kalau barangnya itu dikirimkan kepada Allah, kepada kita, kepada UMS maksudnya, mohon maaf, ya kan sampai kepada kita. Jadi pengakuan. Jadi itu dasar sekali, kayak gitu. Cobalah kita bayangkan kayak gini. Kita ini sudah tinggal di dunia ini dikasih gratis. Semuanya dikasih rezeki dikasih gratis oleh Allah. Makan dikasih, semuanya disediakan oleh Allah. Kemudian kita tidak menganggap Allah sebagai Tuhan kita. Nah, itu kan hal yang itu padahal kita tahu gitu. Kita sebagai orang tua kita bantu, ada orang kita bantu ya. Kita kasih rumah dia, kemudian kita bantu, kita kasih beras, kita kasih makanan, kemudian sepeda motor kita kasih. Orang itu mengatakan bahwa saya, contohnya saya yang bantu ya, saya tidak pernah dibantu sama Pak Nur. Pak Nur itu nggak pernah bantu saya. Ini rumahnya bukan rumah dia, rumah orang lain. Nah, kira-kira kayak gitu gimana? Orang tadi benar apa tidak? Ya jelek kayak gitu. Kayak gitu. Memang ada dalam Al-Quran itu bahasanya itu sangat halus. Tapi ada beberapa, jangan kalau kita belajar beberapa ayat yang maki ya itu jelas sekali, tegas mengatakan kayak gitu. Jadi memang yang buat dia jelek itu bukan rupanya, tapi karena kekafirannya. Nah, kekafirannya itu apapun kondisi dia itu husubum musannada. Ya, seperti kayu kayak gitu yang bersandar, yang nggak punya kekuatan, yang nggak perlu kemudian kita untuk menyanjung berlebihan. Kalau dia punya kelebihan, ya kita hormati dengan sewajarnya. Kayak gitu. Oke, sampun cekap sepertinya sudah setengah dua Ustaz. Kalau Oke. ada yang pertanyaan yang lain mungkin cukup ya. Insya Allah sampun cekap Ustaz. Udah, Ustaz. Saya tutup mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dikasih nikmat iman dan nikmat Islam bahwa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah, siapapun dia adalah kafir. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin. Astagfirullahaladzim, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.